Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa alihi ahli sofa wahbi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah yang kita baca, kita tujukan kepada, kita hadiahkan pada guru kita juga mu'alif kitab ini, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita ketahui dan yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madharat, serta menarik keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmada amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahati fid dharain amin. Pada kesempatan malam hari ini di minggu yang lalu kita telah mengkaji terkait pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah ini menyangkut kehidupan setelah kematian, juga pada hari kiamat, dan adanya syafaat. Nah, di penjelasan sebelumnya, semua yang terkait dengan kehidupan setelah kematian, mulai dari pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur, ini harus kita imani. Iman yang kita sudah tahu artinya membenarkan dengan hati, tasdiqun bil qalbi. Kemudian tidak cukup kita hanya mengimani saja, kita juga harus mengakui bahwa seluruh peristiwa setelah kehidupan, mulai di alam kubur itu hak adanya, benar-benar ada. Itu sebuah kebenaran. Setelah itu baru kita membenarkan. Nah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan wa kadzalika nu'minu bi anna imana ahlin nari ka fir'auna wa ghairihi ghairu maqbulin wala nafi'. Demikian pula kita harus mengimani
kita harus meyakini bahwa iman penduduk neraka seperti imannya Fir'aun dan yang lain-lain ini tidak diterima dan tidak bermanfaat. Wa anna jama'ata min ahlil kabairi minal muwahhidin yadkhuluna jahannam thumma yukhrajuna bisyafa'ati haqqun. Juga ada sekelompok para pelaku dosa-dosa besar dari kalangan mereka-mereka yang masih ada imannya, mereka-mereka yang mentauhidkan Allah, dimasukkan ke neraka jahanam, kemudian dikeluarkan dengan syafaat. Itu hak adanya. Jadi ada sekelompok umat Nabi Muhammad, mereka ada imannya di dalam hati, mereka mengesahkan Allah di dalam hidupnya, tapi mereka juga melakukan dosa-dosa besar. Nah, golongan yang seperti ini akan dimasukkan ke neraka jahanam, kemudian dikeluarkan dari neraka jahanam dengan syafaat. Ini hak adanya. Iman penduduk neraka yang dimaksudkan di teks tersebut adalah iman yang muncul setelah nyatanya azab, setelah nyatanya siksa. Makanya dicontohkan seperti imannya Fir'aun. Fir'aun itu sepanjang hidupnya dia menolak kebenaran. Saat nyawanya hampir dicabut, saat datang sakaratul maut, karena ia tenggelam di Laut Merah, ia baru mengaku beriman. Kondisi keimanan seperti itu ditolak oleh Allah. Karena keimanannya datangnya terlambat. Ini bisa dilihat di surat Yunus ayat 90 sampai 92. Iman ala Fir'aun ini iman ittirori. Imannya karena terpaksa, bukan iman ikhtiari, bukan karena pilihannya sendiri. Nah, iman yang ittirori, iman yang terpaksa beriman, ini tidak diterima dan tidak mendatangkan manfaat. Karena urusan iman itu harus lahir dari pilihannya sendiri, disertai dengan kesadaran. Terus kondisi saat berimannya ini kondisinya normal, bukan paksaan situasi. Misalkan ya situasi karena sakaratul maut, karena berhadapan dengan kematian. Nah, maka ada banyak kalau iman yang sah itu. Yang jelas, yang pertama, kita bisa evaluasi keimanan kita masing-masing. Apakah kita memenuhi syarat iman yang sah? Syarat yang pertama adalah meyakini dengan hati. Hatinya berkeyakinan. Kemudian yang kedua, harus diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, dibenarkan dengan amal perbuatan. Nah, baru kemudian
ya berupaya bagaimana agar iman itu tidak menjadi batal. Batalnya keimanan disebabkan syirik dan kufur. Oleh karena itu, iman itu harus dijaga, harus terus-menerus diperbarui. Nah, kaitannya dengan iman yang terpaksa karena kondisi sakaratul maut, maka iman itu harus terjadi di dunia ini. Saat orang ini masih sehat, bugar, masih hidup. Kemudian dalam masa ujian itu ini, kehidupan di dunia ini adalah tempat menguji iman. Nah, kita tahu bahwa semua rukun iman ini semuanya ghaibiyat. Semuanya terkait dengan perkara-perkara ghaib yang tidak kasat mata. Nah, ketika seseorang didatangi malaikat maut, didatangi malaikat Israel, ia mulai menyaksikan realitas akhirat yang sebelumnya gaib. Akhirat ini menjadi kelihatan nyata di pelupuk matanya. Nah, setelah yang ghaibiyat itu, setelah perkara-perkara gaib itu menjadi nyata, iman seseorang sudah tidak mengalami ujian lagi. Nah, kedatangan malaikat maut pada diri seseorang, inilah proses awal sakaratul maut dan tanda bahwa kehidupan dunia telah selesai. Nah, saat seseorang didatangi oleh malaikat maut ini, ia menyaksikan, ia bisa melihat azab, ia bisa melihat kenikmatan akhirat yang sebelum datangnya sakaratul maut itu tidak kelihatan. Ia bisa tahu ya dari informasi dari Al-Quran, Al-Hadis, dan seterusnya. Nah, iman di kondisi seseorang mengalami sakaratul maut setelah ditampakkan yang gaib, setelah diperlihatkan yang gaib, imannya tidak berarti lagi. Pintu iman ditutup. Nah, makanya di kalimat itu imannya ahli neraka. Nah, ya penduduk neraka juga begitu. Begitu melihat siksaan, ia beriman. Nah, kondisi iman seperti itu tidak bermanfaat. Artinya tidak mampu menghapus dosa kekufuran. Nah, kemudian wa anna jama'ata ahlil kabair, sekelompok orang dari para pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu selama ia masih bertauhid tidak dihukumi kafir. Mereka tetap dihukumi sebagai orang beriman. Ya, selama ia tidak mengingkari rukun iman. Karena di dalam Islam, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa besar itu tidak secara otomatis mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya, dengan catatan selama ia tidak menghalalkan dosa tersebut.
selama ia tetap menjalankan syariat. Kalau kemudian dosa besar, keharaman itu dianggapnya sebagai sebuah kehalalan, ya beda lagi. Nah, bagi para pelaku dosa besar, ini nanti jika Allah berkehendak menghukumnya, ya ia akan dimasukkan ke neraka. Untuk sementara waktu, karena ada imannya. Lama tidaknya ditentukan oleh seberapa banyak dosa-dosa yang ia lakukan. Nah, bagi para pendosa besar, selama di dalam hatinya ada iman, ia tidak kekal di dalam neraka. Maksud dan tujuan dimasukkan ke neraka tidak lain adalah pembersihan dari kotoran dosa. Sehingga saat ia dikeluarkan dari neraka, ia sudah memiliki hati yang bersih. Tentu proses ini nanti akan terjadi di hari kiamat. Orang yang melakukan dosa besar dimasukkan neraka sesuai dengan seberapa banyak dosa yang dilakukannya, kemudian dikeluarkan. Nah, dikeluarkan dari neraka inilah berkat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Bahkan di salah satu riwayat hadis, tidak hanya Rasulullah yang memberikan syafaat. Ada para malaikat, ada para ulama, dan orang-orang soleh. Nah, disinilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ajaran yang penuh dengan keseimbangan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar itu tidak menghapus iman. Namun juga tidak meremehkan akibat dari melakukan dosa tersebut. Berbeda dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini pelaku dosa besar itu kafir. Siapa yang melakukan dosa besar, ia dihukumi kafir. Berbeda pula dengan golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini dosa besar tidak mempengaruhi iman. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya pengaruhnya pada naik turunnya iman, bertambah atau berkurangnya keimanan seseorang. Dalam pandangan kaum sufi, iman yang tidak diterima, mereka melihat inilah pelajaran dari hakikat sejati iman. Iman yang tidak diterima itu yang tadi ketika dalam kondisi terpaksa, sudah sakaratul maut, baru dia iman. Nah, iman yang diterima, kalau yang tidak diterima sudah, iman yang diterima adalah iman yang lahir dari kesadaran hati dan cinta. Jadi bukan karena terpaksa atau karena ketakutan setelah melihat hukuman. Fir'aun menyatakan beriman, ini dia sudah tidak di kondisi waktu ujian. Jadi karena memang dia sudah di sakaratul maut, sudah melihat yang gaib itu menjadi nyata. Kemudian pengakuannya juga hanya di lisan. Padahal keimanan itu butuh dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, bagi para sufi, iman yang bernilai adalah
iman yang tumbuh dari ma'rifatullah, iman yang tumbuh dari mahabbatullah. Kemudian mahabbah dan ma'rifatnya kepada Allah ini dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah maka ada ungkapan awaluddin ma'rifatullah itu, bahwasanya pelajaran pertama di dalam beragama adalah mengenal Allah. Tentu ini yang dimaksudkan adalah makrifat am. Ya. Kemudian para pendosa itu dikeluarkan dengan syafaat, dan itu hak adanya. Berarti ada syafaat bagi orang-orang mukmin nanti di akhirat. Hanya kalau menurut Imam Ghazali, syafaat itu hak adanya bagi para pendosa. Dan ini harus diyakini bahwa nanti di akhirat ada syafaat. Nah, syafaat kita dengar ini kalau secara bahasa itu ya dari kata syaf'un. Syaf'un itu menjadikan sesuatu genap atau menyertakan satu pihak dengan pihak lain. Nah, secara istilah syar'i, syafaat adalah permohonan atau perantaraan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Ya, seperti para nabi, para malaikat, para wali, orang-orang soleh. Nah, mereka yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah ini melakukan permohonan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, manfaat, atau untuk menghilangkan madorot, menghilangkan keburukan pada diri seseorang. Nah, orang ini tentu mereka-mereka yang ya memenuhi syarat mendapatkan itu. Ya, ada iman. Jika tidak ada iman dalam hati seseorang, ya ia tidak punya hak untuk mendapatkan syafaat. Makanya orang yang meninggal di dalam kekufuran ini ia tidak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Kufur itu menghapus seluruh amal baik. Jadi orang yang kufur itu kebaikannya terhapus dengan sendirinya oleh kekufurannya. Ya. Nah, di konteks teks yang ditulis oleh Syekh Sa'roni ini, konteks akhirat, syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk memberikan keselamatan akhir bagi sebagian umatnya. Syafaat Nabi ini, permohonan Nabi ini merupakan wujud rahmat Allah yang disalurkan melalui. Jadi maha kasih, maha cintanya Allah kepada hambanya ini diberikan, disalurkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk pemberian syafaat. Nah, orang yang mendapatkan syafaat ini adalah golongan orang-orang yang berharap kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah. Siksanya kalau sudah masuk neraka, berharap diringankan siksanya. Kalau sudah kemudian masuk neraka, selama masih ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ya
Berharap syafaatnya apa? Dikeluarkan dari neraka. Makanya syafaat itu ya manifestasi rahmat Allah yang dialirkan melalui para nabi, para wali, para ulama, orang-orang soleh, dan seterusnya. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, hakikat syafaat itu adalah cahaya kasih sayang Allah yang menghapus kegelapan dosa. Itu syafaat. Dan para nabi, para wali, mereka sebagai media, sebagai wasilah dari rahmat tersebut. Makanya syafaat itu adalah bentuk rahmat Allah. Kalau sudah tahu begitu, adanya syafaat itu hak, jangan kemudian ini dijadikan alasan untuk melakukan dosa. Syafaat ini tidak membatalkan hukum keadilan Allah. Allah Maha Adil. Dan itu semua terjadi atas izin Allah. Makanya jangan kemudian hanya bergantung kepada syafaat, ya. Terus sembrono atau melakukan kesalahan dan dosa itu ya meremehkan. Ya, sekali lagi syafaat itu benar-benar terjadi atas izin Allah. Bukan otomatis. Kata saya Saroni, siapa yang bersandar, bergantung kepada syafaat, sementara terus melakukan maksiat dan dosa, ini tidak terasa. Ia sudah tertipu oleh nafsunya. Nah, bagi yang sudah terlanjur melakukan kesalahan dan dosa, apalagi dosa besar, syafaat ini menjadi pintu harapan agar ia tidak putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, ya sekali lagi, syafaat adalah manifestasi cinta Nabi kepada seluruh umatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan syafaat beliau? Tentu tidak lain adalah dengan cara bagaimana kita benar-benar mencintai beliau, mensuri tauladani beliau, dan seterusnya. Ya, paling tidak membiasakan, melanggengkan bersolawat kepada beliau.